Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Dan di video kali ini kita akan bahas adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Subang, Jawa Barat di 18 Agustus 2021. Update terbaru yang akan aku bahas hari ini mengenai kasus yang sudah hampir 9 bulan ya, tapi belum ketahuan siapakah tersangkanya. Walaupun sudah banyak alat bukti yang tersebar di media massa, tapi sekarang sepertinya para saksi saling serang begitu. Kita nggak bisa menutup mata, Danu dan juga Yosep adalah dua nama yang memiliki pro dan kontra di netizen Indonesia. Ada yang pro ke Danu, ada yang pro juga ke Yosep, ataupun juga kontra dari kedua belah pihak. Nah, berikut ini adalah akan aku bahas mengenai kumpulan video kompilasi ya, yang dikumpulkan dari channel Koin 1077. Ada hal yang menarik menurut aku akan aku bahas di sini. Yang pertama langsung aja, bahwa keterangan dari pengacara Danu, yakni adalah Pak Taufan, yang mengatakan bahwa dirinya itu sudah bertemu dengan salah satu saksi yang diklaim oleh dirinya bahwa saksi tersebut adalah orang yang melihat kejadian dari jam 12 malam sampai pagi. Ini adalah dari tanggal 17 menuju ke 18 Agustus 2021. Ini adalah pengertian yang aku dapatkan. Tapi kalau menurut kalian nggak gitu Anjas maksudnya, ya kalian juga boleh tulis di kolom komentar video ini. Oke, langsung aja coba kita simak apa yang disampaikan Pak Taufan di sini. Ini adalah bagian pertama. Menurut kami ada saksi-saksi yang benar-benar mengetahui dari jam 12 malam itu sampai jam 7:30 pagi. Nah, itu yang paling Oke. Pak Taufan mengklaim ada saksi yang mengetahui dari jam 12 sampai jam 7 atau setengah 8 pagi. Artinya kan ini berhubungan dengan waktu kematian ya. Kalau kita sudah tahu waktu kematian pertama dari otopsi Ibu Tuti dan juga Amel, itu kan diketahui jarak mereka meninggalnya antara 4 sampai 5 jam dan kematiannya kurang lebih adalah setengah 12 malam di tanggal 17 Agustus. Tapi di otopsi kedua ini adalah satu poin yang diperbaiki oleh Dr. Hastri, dan menurut aku dengan hitung-hitungan dengan bahan yang sudah kita bahas sebelumnya, kemungkinan besar kematian dari Ibu Tuti yang merupakan pertama kali adalah di tanggal 18 Agustus sekitar jam 1 sampai jam 2 pagi. Kalau Pak Taufan mengatakan ada saksi yang mengetahui melihat dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi, 7, 8 pagi, itu artinya bahwa itu adalah waktu-waktu yang krusial. Siapakah saksi tersebut? penting menurut kami itu. Karena memang saksi itu ada. Ada saksi itu ada. Oke. Itu adalah saksi yang ada. Bagi aku juga unik ya, kenapa kalau memang yang diklaim dari Pak Taufan ini adalah benar, ada saksi tersebut, ada apa dengan Polda Jawa Barat? Polda Jawa Barat yang sudah mengambil alih kasus ini dari Polres dan juga Polsek Subang. Kalau memang sudah ada saksi seperti itu, yang sangat jelas melihat, yang bisa menjadi salah satu alat bukti, tapi kenapa sampai sekarang masih belum ada keputusan siapakah tersangkanya? Apakah ini sekedar strategi? Apakah memang ada kesulitan yang luar biasa? Apakah yang menjadi kesulitan terbesar karena ada dugaan orang-orang penting di balik ini semua jika terbongkar, kayak efek domino, jika satu terbongkar semuanya akan terkena. Ini adalah dugaan di masyarakat karena sudah lebih dari 9 bulan teman-teman. Makanya ini menjadi salah satu PR yang luar biasa bagi kepolisian, terutama di Polda Jabar. Bagian berikutnya akan aku bahas adalah mengenai keterangan Danu dan juga Yosep. Ini penting ya menurut aku. Kenapa? Tentang jaket Yosep. Kenapa Danu mengklaim bahwa Yosep itu pada saat datang ke rumahnya dia, pada saat sebelum mampir ke Polsek Jalan Cagak, itu katanya pakai jaket. Tapi pada saat tiba di TKP itu nggak pakai jaket. Lah terus Anjas, juntrungannya apa sih? Hanya masalah jaket doang? Ini penting karena berhubungan dengan keterangan dari Kapolres Subang Ibu Sumarni yang mengatakan bahwa salah satu saksi itu terdapat percikan darah, percikan atau apa yang jelas noda merah itu di bajunya. Nah dugaannya adalah bahwa di bajunya ini juga bisa kategorinya ada baju, ada jaket, ada kaos, dan juga tidak disebutkan ada berapa banyak jenis bajunya. Tapi kalau dengan berdasar pengamatan dan juga analisaku dari berbagai keterangan baik dari media cetak ataupun langsung dari para YouTuber yang berada di Subang, kemungkinan besar yang menjadi yang ada percikan noda merah tersebut tidak cuma berada di satu baju
Ya, bisa saja itu bajunya Yosef yang memang karena Yosef kan tinggal di lokasi TKP, artinya mungkin aja pada saat pelaku melakukan eksekusi ada percikan-percikan yang terpercik ke baju-baju Yosef yang tidak dipakai. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Yang kedua juga adalah apakah yang dibilang oleh Ibu Sumarni tersebut adalah percikan yang diklaim oleh Yosef yang sudah dijelaskan di sejumlah media TV nasional seperti di TV One dan juga Kompas TV. Ada percikan di dekat kerah dan juga kancing. Nah, ini aku menangkapnya lebih dari satu baju atau satu pakaian. Oke, kita coba simak dulu apa yang dikatakan Danu di channel Koin 1077 yang diambil dari channel Heri Susanto. Posisinya dari rumah pakai jaket waktu itu, pas dari rumah TKP nggak pakai jaket. Posisinya itu yang aneh. Itu yang aneh. Oke, coba aku pahami lagi apa maksudnya Danu di sini. Karena memang saksi itu ada. Ada saksi itu ada. Terus posisinya dari rumah pakai jaket waktu itu, pas dari rumah TKP nggak pakai jaket. Pakai jaket di rumah TKP nggak pakai jaket. Oke, jadi Danu melihat secara langsung. Aku menangkap dari sini dia dengan sangat yakin ke rumah, maksudnya ke rumahnya Danu sebelum Yosef ini mampir pada saat ketemu dengan ibunya Danu. Dan Danu kan diklaim bahwa dia sedang di kamar tidur. Bagaimana dia bisa melihat? Oke, lantas apa yang dikatakan oleh Yosef di channel Koin 1077 ini? Yosef juga dengan tegas membantah bahwa Danu itu bohong. Danu mengatakan aneh Yosef, dan Yosef mengatakan Danu itu bohong. Coba kita simak dari kedua belah pihak. Yang ditanyakan masalah jaket, saya sebetulnya, ini jujur nih, kalau tanyakan saya tidak, ini saya udah sama penyidik, jangan banyak bersumpah demi Allah, karena kalau yang itu yang sebenarnya nanti adalah dalam penyidikan. Saya terus terang, tidak perlu bersumpah, tapi ini kejujuran ya. Pas waktu itu datang, saya dari rumah Ciseti itu, ya dari Cijengkol menuju rumah Ciseti, jaket itu saya buka langsung. Jadi Oke, bagian pertama berarti kalau aku tangkap ini dari rumah Ibu Mimin ya. Dari rumah Ibu Mimin menuju ke TKP, Yosef mengklaim dia memang tidak pakai jaket. Jaketnya dilepas. Apakah dia membawa jaket cuma nggak dipakai atau dia tidak membawa jaket sama sekali? Ini masih ada possibility meanings. di luar, disimpannya di kursi. Oh, disimpannya di kursi. Artinya dia memang membawa jaket, tapi memang nggak dia pakai pada saat naik motor. Setelah itu saya pas lapor ke polsek, ya langsung memberitahu ke mamahnya, dan saya sudah tidak pakai jaket. Malah Nah, Yosef mengklaim bahwa pada saat dia mau melapor ke polsek, mampir ke rumah Danu dan bertemu dengan mamahnya Danu, dan dia pun sudah tidak pakai jaket. Tapi ini berbeda dengan keterangan Danu. Datang pakai jaket, tapi di TKP kok nggak pakai jaket. Bapak tidak pakai jaket. Tidak pakai jaket. Jadi pengakuan Danu itu yang berbohong. Dusta itu, sekali dusta itu. Nanti Allah akan membuktikan. Danu bilang Bapak pagi itu ke rumah. Oke, jadi kalau dari kedua belah pihak sudah menyatakan sesuatu hal yang saling berlawanan, yang artinya tidak mungkin dua-duanya benar. Dan tidak mungkin dua-duanya salah, hanya ada salah satu yang benar dan juga salah. Oke, terus gimana Anjas? Bagaimana untuk mendapatkan data ini? Jawabannya seperti apa? Sebenarnya kita bisa melihat dari CCTV, teman-teman. CCTV dari penyidik Polda Jabar yang saat ini sudah dikumpulkan. Aku yakin juga ada bagian-bagian yang merekam pada saat jam tujuan pagi tersebut ya, 7:30 kurang lebih. Pada saat Yosef itu menuju ke kantor kepolisian terdekat di Jalan Cagak. Ini bisa menjadi salah satu petunjuk. Nah, kalau seandainya nih, let's say, kita ngomong possibility dulu ya. Seandainya yang dikatakan Yosef adalah benar. Dia tidak pakai jaket memang pada saat datang ke rumah Danu, bahkan pun sampai ke kepolisian setempat. Jika ada data dan juga pembuktian CCTV tersebut, lantas apa
indikasi dan juga motif kenapa Danu harus berbohong untuk urusan ini. Kalau seandainya itu benar, ini bisa menjadi petunjuk yang luar biasa. Ini kita bilang masalah fakta-fakta ya teman-teman. Ataupun juga sebaliknya, jika seandainya apa yang dikatakan Danu itu benar, bahwa Yosef itu pakai jaket awalnya dan tidak pakai jaket pada saat ke TKP, ini kan indikasinya kalau sebagian dari kalian yang percaya dengan Danu, apakah jangan-jangan Yosef ini pada saat datang ke TKP dibuka jaketnya karena mungkin dugaannya ada percikan-percikan noda merah yang dibersihkan atau untuk pembuangan barang bukti, karena bagi kalian yang curiga dengan Yosef adalah itu, aku lihat paling banyak possibility komen-komen kalian. Nah ini semua sebenarnya sudah ada jawabannya di Polda Jabar, dan harusnya untuk mencari tahu jawaban ini Polda Jabar sudah tahu lah siapa yang benar. Aku ngomongnya hanya di isu bagian ini aja ya, belum dilibatkan dengan isu-isu dan juga topik-topik lain, tapi hanya dalam topik pembahasan ini menurut aku Polda Jabar sudah bisa mencari tahu, memberikan jawaban mana yang benar, mana yang salah, dan dari situ jawabannya harusnya itu bisa menjadi salah satu petunjuk yang sangat jelas. Kalau memang ini salah atau benar, apakah itu berhubungan dengan si pelaku, ataukah ini adalah seperti aku bilang bahwa jangan-jangan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa saja di antara mereka ini adalah bagian dari pelaku, kemungkinan yang pertama, atau kemungkinan kedua bisa saja kedua-duanya terlibat, dugaan yang seperti itu, atau yang ketiga kemungkinannya adalah mereka semua tidak terlibat dalam kasus ini, tapi karena ada permasalahan dalam keluarga, hubungan yang tidak harmonis, menjadikan isu ini malah sebagai kayak pelampiasan gitu untuk menyakiti satu sama lain. Jadi itu adalah possibilities yang aku lihat dari pembahasan mengenai jaket dan juga saksi yang diklaim oleh pengacara Danu, Pak Taufan ya, bahwa ada saksi yang diklaim tersebut yang melihat dari tanggal 18 malam sampai tanggal 19 pagi, antara jam 7 sampai jam 8 pagi. Oke, kita nantikan kinerja penyidik Polda Jabar, karena dengan janji-janji dari Kapolda Jabar, aku masih ingat sekali, kalian juga masih banyak yang ingat sekali, bahwa Kapolda Jabar di akhir tahun 2021 menyatakan akan memberikan kado awal tahun. Nah, sekarang sudah bulan Mei. Awal tahun kategorinya kalau menurut masyarakat pada umumnya adalah antara Januari, Februari, Maret, atau April. Tapi kalau Mei menurut aku sudah bukan lagi awal tahun, sudah mendekati pertengahan tahun. Ini adalah di bulan Juni. That's all yang bisa aku bahas mengenai perkembangan terbaru mengenai kasus di Subang ini. Dan terima kasih sudah menonton. Terus kita update, mudah-mudahan penyidik Polda Jabar diberikan kemudahan untuk segera mengungkap siapakah pelaku yang sangat keji yang menghabisi Ibu Tuti dan juga Amel di 19 Agustus 2021. Terima kasih sudah menonton. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.